pembuatan bak erosi kan memang sudah dilaksanakan ini ya Pak. Nah Betul. ini untuk petanya di peta berapa ya ini? Ini untuk petanya peta 78A zon 36. Yang 3 Untuk umur tanaman ini sudah 3 tahun. umur tanaman 3 sampai 4 tahun ya. Iya. Oke, nah ini untuk pembuatan bak erosinya ini pada tahun berapa dilakukan ini Pak? Oke, ini untuk pembuatan bak erosi itu 2018. Jadi Tahun FRT 2018. Oke, kemudian untuk pembuatannya ini itu alat-alat yang digunakan apa aja ya? Oke, untuk pembuatan bak erosi ini kita kan kita pakai seng talang itu, Ya, kemudian ada kayu untuk tajaknya, ya. kemudian untuk baksi ini kita kayu juga, papan dari kayu, kemudian ada pipa paralon sama bak tong atau tong drum. Pertama bak A, bak B, terus bak C. Nah, ini yang untuk bak C-nya ini cuma 45 cm. 45 cm. Iya, dengan dilubangi 13 lubang seperti ini. Oh, ya. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Bak erosi ini kita bikin untuk mengetahui erosi tanah. Erosi tanah, nah nanti kalau ada erosi tanah dari bak A, dia jatuh ngalir ke bak B. Nah terus bak B ini ada 13 lubang. Nah kita ambil satu sampel yang di tengah-tengah, ini lubang dialirkan ke bak C atau drum. Nah jadi kalau yang lain bisa tumpah. Nah setelah itu yang dari bak B ini kita lakukan pengambilan sampelnya. Berarti tanah itu akan erosi ke Bak ini, ke bak B. Bak B nanti akan ada terpisah, kemudian ada juga yang masuk ke bak C. Bak C, iya. Oke, mungkin kita bisa praktekkan Pak untuk cara kerjanya. Oke. Oke ya, kita pertama-tama tempat tanahnya yang mau kita ambil. Oh, berarti kita ngambil samplingnya dari sini pertama ya? Kita ambil sampling sini, Oke. kita kumpulin semua. Nah, kita kumpulin semua di sini, Oke. masukkan sini. Ini semua. Pengambilan satu kali pemantauan itu harus Betul. bersih ya? Kita pemantauan di sini 1 kali dalam sebulan. Setiap bulan berarti ya? Iya. Setiap bulan. Oke. Nah ini kan sudah bercampur sama daun-daun ini Pak ya. Jadi nah ini adalah sampel nih. Nah nanti kita saring lagi mana tanah mana sampah. Oh, berarti saring nanti menggunakan saringan juga ya? Ya kita kalau tidak ada sampah ini ya kita langsung ukur untuk tanahnya, karena ini ada sampahnya kita saring dulu, kemudian kita pakai yang tanahnya. Setelah itu dari sini setelah kita ketemu tanahnya kita timbang. Jadi diambil berat basah sama berat kering. Nah, jadi nanti setelah kita timbang untuk berat basahnya dapatnya berapa gram. Kemudian sebelum diambil berat keringnya kita open dulu tanahnya itu. Kita open atau kita goreng dengan suhu 105 derajat. Itu selama 24 jam. Oke. Opennya itu lebih bagus pakai open aja, kalau goreng 24 jam kan susah. Jadi kita open selama 24 jam. Nah, kemudian setelah 24 jam sudah kering itu, air-air sudah tidak ada, baru kita timbang. Berarti dari situlah hasilnya nanti. Hasilnya itu dapat berat keringnya. Kemudian setelah ini kita ukur semua, kita ambil sampelnya, kemudian yang dari bak C. Bak C ini adalah sampel dari bak B yang terlarut ke dalam bak C. Oke. Nah, ini di sini pasti ada airnya ya, karena kalau ada hujan pasti dia ngikut ini. Nah, ini
air yang di dalam drum ini kita ambil semua, kita bersihkan. Iya. Kita bersihkan, nah, nanti kita dapat berapa liternya air, itu kita ukur berapa liter. Ukur ya, Iya. air. Air yang dalam drum. Kemudian Kita sedimennya ada berapa juga, diukur juga itu sedimen berarti sedimennya. artinya yang tanah terlarut dalam air ini ya. Ya betul, itu juga dikeringkan juga. Oke, nanti dilakukan juga perhitungan pengukurannya. Iya, setelah ketemu beratnya semua baru kita kita hitung di rumus. Oke. Begitu nanti dapatnya jadi 1 bulan tuh berapa erosinya tuh dalam 1 bulan dalam per tahun dia. Oke. Iya. Baik, terima kasih. Kita sekarang itu melakukan pengukuran debit air. Debit air itu ini kita sudah ada pemasangan stick ya, namanya stick ya. Nah, untuk pengukurannya atas cara kerjanya, alat yang digunakan itu sebelumnya alat apa saja ya untuk melakukan pengukuran debit air ini? Oke, untuk pengukuran debit air pertama alat yang kita butuhkan adalah sepik air. Jadi sepik air ini ada angkanya 0 sampai 350. Nah, sepik ini untuk mengukur ketinggian air sungai. Terus ini untuk mengukur ketinggian air sungai, kemudian kita ambil sampel untuk sedimen airnya. Berarti pengambilan air itu untuk mengukur. Jadi kalau ngambil posisinya gini ya, agak ke dalam ininya, ngambilnya agak dalam ngambilnya. Kedalaman berapa diaturkan? Ya satu lengan lah. Oh, berarti saya langsung ambil ke bawahnya. Iya. Itu. Oke. Nah ini untuk mengambil beban sedimen dalam air seperti ini. Nah nanti kita saring lagi nih air ini, kita saring pakai kertas saring. Kemudian setelah kita saring sedimennya di situ berapa, baru kita timbang lagi seperti itu. Ini tadi ketinggian air sudah kita dapat, kemudian sedimen air sudah dapat. Satu lagi adalah kecepatan air. Kecepatan air itu biasanya kita pakai bola pingpong atau bisa pakai ranting yang kering atau bisa pakai bola kasti. Nah itu ada tiga cara ya, satu untuk yang ringan, kemudian untuk yang sedang, sama yang berat. Nah kita pakai yang ringan saja itu bisa kita pakai ranting pohon. Jadi ranting pohon kita lempar jaraknya 10 meter dari stik kemudian baru kita pakai hitungan menit itu atau stopwatch. Nah kita ukur, setelah itu kita ukur baru sampai ke stik itu berapa ini kecepatannya per detiknya itu, seperti itu aja. Ya baru nanti sudah, ini kan data-data dari lapangan ya, kemudian nanti kita olah di komputer, baru kita dapatkan hasilnya beban sedimen dan itu.